Oke, baik, Bapak Ibu kita lanjut ini di part ketiga gitu ya. Kita masuk ke mengenai tambah data gitu ya. Kita masuk ke tambah data yang artinya di sini Bapak Ibu silakan buka kembali VS Code-nya. Kita buat kelas ya. Buat kelas di dalam folder kelas ini ya. Silakan klik bawah seperti ini, kemudian buat kelasnya namanya aksi. Sebentar, aksi simpan dan PHP. Nah, kita siapkan terlebih dahulu. Di sini gunakan aksi simpan dan PHP. Oke, Bapak bisa lihat pada bagian materi atau pada codingan yang sudah jadi. Silakan sesuaikan Bapak ya. Di sini ini sudah tadi ya menampilkan. Kemudian kita coba mengenai buat aksi simpan ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu kita includekan terlebih dahulu adalah koneksi gitu ya. Kita includekan koneksi.php ya. Dan ini koneksi.php kalau kita lihat di sini adalah di luar folder kelas, yang artinya nanti mundur satu folder. Nah, ini kita posisi ada di sini. Kita mau panggil koneksi yang ada di luar folder kelas, artinya kita mundur gitu ya. Mundur, kalau mundur kita gunakan titik 2 gitu. Kemudian koneksi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita daftarkan variabel-variabelnya gitu ya. Dan variabel-variabelnya ada name, kita panggil menggunakan metode di sini ya. Kita gunakan metode post karena kita nanti akan menyimpan gitu ya. Nah, kita gunakan post Bapak Ibu ya. Nih, bedanya kalau nanti kita mau ambil data, nah itu baru kita gunakan get. Nah, gitu ya. Kita akan menyimpan, kita gunakan metode post gitu ya. Kita gunakan post, kemudian sesuaikan dengan yang ada di database name, gunakan name. Nah, seperti itu. Kemudian ada nama sama, gunakan metode post juga gitu ya. Gunakan post, kemudian ada nama, kemudian ini saya baca biar cepat ya. Oke, nama, kemudian ini ada nomor HP gitu ya. Nomor HP, sini ada nomor HP. Oke, kemudian sini ada jenis kelamin, kemudian sini juga jenis kelamin, kemudian jurusan bagian sini ya, ada jurusan, sini juga jurusan, file adalah alamat ya. Oke, alamat, sini juga alamat. Baik, oke, di sini ada berapa file Bapak Ibu? 1, 2, ada 6 ya. Kok ID tidak diikutkan Pak gitu ya. Nah, ID itu kan tadi kita sudah set auto increment gitu ya. Jadi karena sudah kita set auto increment, pada saat menginsert data otomatis akan menambahkan secara otomatis di dalam database-nya gitu ya, berurutan gitu ya. Jadi tidak perlu kita buat di sini deklarasikan variabel ID, tidak perlu pada saat menambah data gitu ya, karena sudah auto increment. Kecuali kalau kita tidak buat auto increment, hanya kita buat primary key saja, nah itu wajib di sini kita deklarasikan. Jadi pada saat kita input, kita input ID-nya juga gitu ya. Jadi sebaiknya ID itu memang auto increment, jadi nanti biar otomatis pada saat inputnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat query SQL-nya gitu ya. Kita buat query SQL-nya gitu ya. Kita buat SQL kan, karena kita memasukkan data, jadi query SQL-nya kita bisa tuliskan insert into gitu ya. Insert into mahasiswa gitu ya. Ini dalam kurung kita bisa tuliskan ada name, kemudian nama, nomor handphone gitu ya. Name, kemudian nama, kemudian nomor HP, kemudian ada lagi
di jenis kelamin. Oke, kemudian ada jurusan, kemudian ada alamat, nah, kemudian value ya, yang nilainya apa, nilainya itu sesuaikan ya, sesuaikan di variabelnya tadi, variabel yang sudah kita daftarkan. Nah, variabelnya apa aja? Variabel tadi ada name ya, sesuaikan, kemudian ada nama gitu ya, kemudian ada jenis kelamin gitu ya, kemudian ada ini nomor handphone ya, kita sini kita buat nomor handphone, lupa, sebaiknya diurutkan aja Bapak ya. Ada nomor HP, jenis kelamin, kemudian ini ada jurusan, yang terakhir adalah alamat ya, terakhir adalah alamat, seperti itu. Oke, ini silahkan pastikan semuanya sudah benar ya, sesuai dengan yang ada di database. Ini menyesuaikan dengan yang ada di data tabel gitu ya. Kemudian yang ini kita memanggil variabel yang sudah kita daftarkan. Oke, kemudian kita bungkus lagi Bapak Ibu di sini. Nah, ini siklusnya sama ya kayak tadi. Jadi kita bisa bungkus, kalau tadi yang di indeks tadi kita gunakan result. Nah, ini misalkan kita bungkus menggunakan misalkan variabelnya berhasil gitu ya. Yang artinya berhasil simpan gitu ya. Kita bungkus menggunakan variabel berhasil untuk mengeksekusi query-nya. Nah, ini MySQL query. Nah, MySQL query yang kita butuhkan adalah apa? Connect dan juga SQL gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita sudah panggil koneksi, kemudian kita daftarkan variabelnya, kemudian query-nya kita buat di sini, kemudian kita bungkus ya, query, connect dan juga SQL. Jadi, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lakukan perulangan. Jika berhasil itu nanti akan seperti apa, jika tidak berhasil nanti akan ngedirect kemana gitu ya. Nih, misalkan if berhasil gitu ya, if dolar berhasil, nah, jika berhasil, nah nanti dia akan ngapain gitu ya di sini. Kemudian kalau tidak berhasil dia kemana gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan JavaScript di sini Bapak Ibu ya. Ini karena kita menggunakan JavaScript, jadi kita harus pisah Bapak Ibu antara PHP-nya dengan JavaScript, kita pisahkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi karena ini tadi sudah ada pembuka, berarti sini kita buat penutup. Jadi seperti ini, penutup. Kemudian ini kita buat buka lagi. Nah, di sini kita buat buka lagi. PHP penutupnya. Oke, ini penutupnya. Oke, kemudian artinya si scriptnya kita taruh sini. Jadi di luar nih. Nah, di luar PHP-nya di sini kalau kita daftarkan script, sekarang aja script. Nah, ini kita taruh sini nih. Nah, script misalkan tipenya adalah text or JavaScript. Nah, gitu ya. Kemudian di dalamnya itu kalau misalkan nanti dia berhasil simpan akan menampilkan apa gitu ya. Nah, ini gunakan saja alert. Oke, alertnya misalkan berhasil misalkan data berhasil disimpan ya, data berhasil disimpan, kemudian nanti akan ngedirect kemana gitu ya, di window location ya, sama dengan directnya kemana. Ini kalau misalkan berhasil simpan nanti akan ngedirect ke file index, ke tabelnya. Nah, file index itu di luar folder aksi simpan, yang artinya kita mundur gitu ya. Ya, mundur, bisa ketikkan sini gunakan titik 2, kemudian index.php seperti itu. Jadi
kalau dia berhasil simpan gitu ya. Nah, kalau gagal gimana? Kalau gagal kita bisa gunakan lagi di sini misalkan else. Gunakan else. Kalau dia gagal akan menampilkan apa gitu ya. Nah, sama kita buat script di sini. Nah, tapi kita harus pisahkan dulu script dan juga PHP-nya. Karena di sini sudah ada pembuka gitu ya. Kemudian kita bisa buat tutupnya di sini. Nih, kita buat tutup. Kemudian kita buat buka lagi supaya ini tidak error gitu ya. Kita buat buka lagi PHP. Nah, seperti itu. Ini tutupnya yang ini. Nah, ini space kosong ini adalah kita bisa gunakan script. Kita kopikan aja, nanti kita tinggal ganti ya. Nih, kalau dia gagal, oke, kalau tadi dia gagal, data gagal disimpan gitu ya. Misalkan kemudian dia akan ngedirect ke tambah data. Jadi tetap di form yang sama gitu ya. Tambah data kita mundur satu folder ya, .2, kemudian di sini tambah data gitu ya. Tambah data. Oke, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu belum selesai ya, karena kita baru buat penghubungnya. Nah, tapi kita pada saat view-nya kita belum set nih ditambah data. Ditambah data. Nah, di form ini kita harus buat tambahkan metodenya. Jadi metodenya apa? Metodenya adalah post. Ya, tadi sini adalah metodenya. Gunakan post. Nah, kemudian actionnya, aksinya kemana? Aksinya adalah di dalam kelas aksi simpan gitu ya. Kelas aksi simpan ada di dalam folder kelas, artinya ini maju. Kalau maju kita panggil foldernya kelas, kemudian aksi simpan gitu ya. Kemudian untuk inputannya, untuk inputannya ini penting pada bagian name, intinya di sini ya. Name ini harus sesuai dengan tabel nih ya, name sesuai dengan tabel database. Name, kemudian name nama, nomor handphone gitu ya, kemudian jenis admin, kemudian ada program studi. Nah, program studi ini bisa kalian tambahkan sendiri, misalkan mau ada 3 atau 4 jurusan silakan sesuaikan. Ini ada value-nya, sesuaikan dengan value-nya. Nah, di name tetap nama jurusan yang di tabel, kemudian ada alamat. Name-nya juga sama ada di alamat, name dan seperti itu. Kemudian value-nya simpan, tipenya adalah submit gitu ya. Nah, ini bisa kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba tambah data gitu ya, di bagian indeks. Nah, pada bagian indeks tambah data kita sudah buat sih tambah data untuk tombolnya ya, untuk button tambah. Nah, ini ya, button tambah data ini mengarah ke tambah data.php gitu ya. Ini karena dia di sini dia satu sejajar gitu ya, jadi tidak perlu masuk ke dalam folder atau mundur satu folder, jadi bisa langsung tambah data. Karena ini dalam indeks, karena ingin masuk ke dalam tambah data tinggal langsung tambah data.php. Ini kita coba ya Bapak ya. Kita coba, kita refresh dulu, kemudian kita klik tambah data. Misalkan ini adalah nama, misalkan nama, misalkan Andika Putra, kemudian nomor handphone sekian, jenis kelamin, program studi kita pilih informatika, alamat misalkan suka kerja misalkan. Nah, kita coba klik simpan. Oh, ada error Bapak Ibu. Kita cek ada error di aksi simpan line 14 ya. Jadi pasti ada typo nih kayaknya. Kita cek dulu aksi simpan line 14. Nah, kita cek ya. Aksi simpan line 14. Oke, di sini. Oh, kurang ya. Coba tahu ini kurang apa? Harusnya MySQL query ya. Nah, ini masih MySQL query.
cek apakah sudah benar, kita refresh. Oke, masih ada yang error nih. Oke, aksi simpan kelas. Oke, tabel CRUD Mahasiswa. Oh ya, tipu lagi Bapak Ibu. Kita cek nih, saya banyak tipu nih. Mahasiswa harusnya. Nah, seperti itu ya. Kurang teliti saya Bapak Ibu ya. Press. Oke, berhasil. Nah, seperti itu ya. Dan itu untuk yang simpan gitu ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita bagi untuk ke part selanjutnya ya, untuk ubah dan juga hapus. Kita lanjut di part ke